Selamat pagi pemirsa. Lingkar Pagi edisi Senin 11 Agustus 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Riawan Nusatria. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Dalam rangka menyambut dan memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Kendal mengimbau seluruh masyarakat untuk memasang bendera merah putih sepanjang bulan Agustus 2025. Pemasangan bendera ini menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan, sekaligus wujud nyata rasa nasionalisme di tengah masyarakat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal, Alfebian Yolando, menyampaikan bahwa bulan Agustus merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Ia mengajak seluruh warga Kendal turut memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih di depan rumah, kantor, sekolah, hingga tempat usaha. Selama bulan Agustus, warga Kendal diimbau untuk memasang bendera merah putih. Imbauan ini menjadi simbol semangat perjuangan dan cinta tanah air. Diharapkan seluruh wilayah Kendal tampak semarak dengan warna merah dan putih. Feby juga menegaskan pemasangan bendera merah putih menjadi prioritas utama. Meski demikian, pemasangan bendera organisasi, partai politik, atau atribut lainnya tetap diperbolehkan asalkan tidak melebihi posisi merah putih dan dilakukan secara tertib sesuai aturan. Jadi begini Mas ya, yang kami tahu di bulan Agustus ini kan bulan kemerdekaan, artinya menyongsong HUT Republik Indonesia yang ke-80. Jadi di Kesbangpol itu kami lagi menggalakkan untuk memerah putihkan Kabupaten Kendal. Ya, setiap tahun memang ada petunjuk dari BPIP ya untuk pembagian bendera merah putih dan pencanangan bendera merah putih. Jadi yang saya tahu malah itu Mas, ya tusi kami seperti itu. Kalau terkait sekarang maraknya bendera One Piece itu gimana? Kalau kami melihat di Kendal tidak ada seperti yang disampaikan jenengan. Artinya di perjalanan mungkin yang saya lihat di YouTube itu kan di Telat Ketapang itu hanya lewat aja. Ya, tapi kalau di Kendal saya belum melihat ada marak bendera apa itu? One Piece ya? Iya, yang lambang apa tadi? Tengkorak. Iya. Kayaknya belum ada Mas. Nah, kalau bicara parpol itu kan di dalam sekeliling kantornya kan itu memang sudah ranahnya partai politik ya. Dan juga pas waktu ulang tahun biasanya partai politik itu meminta izin kepada pemerintah daerah karena hari ulang tahun untuk memasang. Ya, apabila ulang tahun partai politik itu di bulan Agustus dan secara izinnya memenuhi syarat, ya tetap bisa terpasang karena sudah sesuai dengan undang-undang Mas. Artinya tidak ada untuk diturunkan yang khusus bendera parpol, dengan catatan di kantor DPC wilayah masing-masing dan pas saat hari ulang tahun biasanya memberikan memasukkan surat karena dalam rangka ulang tahun terus ada acara besar begitu. Ya menurut kami seperti itu karena itu tidak menyalahi aturan. Artinya bendera partai politik itu pemasangannya menyesuaikan dengan peruntukannya. Ya artinya tidak dilarang dan memang peruntukannya kan memang dalam hal-hal memang HUT-nya partai politik tersebut terus di wilayah dalam kantor DPC ataupun PAC parpol tersebut. Ya, bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan ya, jadi bulan menyongsong HUT RI yang ke-80. Jadi kami berharap untuk menebalkan rasa nasionalisme ya, menguatkan rasa patriotisme dan menjaga NKRI. Dengan cara apa?
Salah satunya yaitu memerah putihkan Kabupaten Kendal, dalam arti di setiap kantor pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, dan juga di wilayah-wilayah yang di kantor-kantoran swasta, ya, TNI Polri juga diharapkan untuk memasang bendera merah putih, artinya untuk mengabalkan, untuk menyongsong HUT, dan untuk mengingatkan kita bahwa perjuangan Indonesia itu ada karena perjuangan para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan memasang bendera atau atribut lain, termasuk bendera hiburan atau karakter fiksi yang tengah tren di media sosial, seperti penggunaan bendera bajak laut dari serial One Piece yang belakangan ini viral. Meski belum ditemukan kasus serupa di Kendal, pemerintah mengingatkan masyarakat untuk tetap fokus pada makna kemerdekaan. Dengan semangat gotong royong dan nasionalisme, Pemkab Kendal berharap bulan Agustus ini dapat menjadi momentum kebangkitan semangat persatuan dan cinta tanah air. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Akibat sistem pengelolaan sampah secara open dumping yang menyimpang dari aturan, TPA di Desa Darupono, Kabupaten Kendal terancam ditutup. Pemerintah Kabupaten Kendal pun mulai mengambil langkah serius untuk beralih ke sistem sanitary landfill demi menghindari sanksi lanjutan. Setelah menerima sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup pada 5 Juni 2025 lalu, pemerintah Kabupaten Kendal menyatakan siap mengubah sistem pengelolaan sampah di TPA Darupono dari open dumping menjadi sanitary landfill. Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup telah menyelesaikan penyusunan dokumen perencanaan dan mulai melakukan penataan lokasi secara bertahap. Anggaran untuk pembenahan instalasi limbah dan infrastruktur pendukung juga telah diajukan dalam perubahan anggaran tahun ini. Kondisi TPA Darupono dinilai sangat kritis. Tumpukan sampah sudah melebihi kapasitas dan membahayakan lingkungan sekitar. Untuk mengurangi dampak, setiap minggu petugas dijadwalkan meratakan dan menutup tumpukan sampah dengan tanah. Sejumlah alat berat yang sebelumnya rusak juga telah diperbaiki agar penataan berjalan optimal. Ya, dari Kementerian LH terkait dengan masalah penutupan open dumping menjadi sanitary landfill diharapkan pada semester kedua untuk tahun 2025 untuk bisa dilaksanakan, dan alhamdulillah pemerintah daerah sudah mempersiapkan terkait dengan strategi penutupan open dumping. Yang pertama sudah kita lakukan untuk tahapan bulan pertama, itu sudah kita lakukan terkait dengan dokumen perencanaan untuk menuju sanitary landfill. Kemudian yang kedua, tahap kedua yaitu untuk semester ataupun 6 bulan ke depan sampai dengan bulan Desember nanti akan kita lakukan beberapa kegiatan, di antaranya yaitu penutupan open dumping diganti dengan model sanitary landfill, dan kemudian juga terkait dengan masalah rekayasa pengolahan limbah cair berupa limbah nanti akan dilakukan untuk pembenahan dan saluran ataupun pengolahan limbah. Kalau kita untuk menuntaskan terkait dengan kegiatan sanitary landfill, karena kita ada kurang lebih 1,5 hektar terkait dengan luasan itu, yang biaya yang kita butuhkan sekitar ada 2 miliar untuk penutupan tanahnya. Belum termasuk di dalamnya adalah untuk pembuatan pengolahan limbah air berupa limbah, itu tentunya juga kita membutuhkan anggaran yang cukup besar juga, sekitar 6 miliar, karena sarana ataupun infrastruktur yang ada sekarang ini sudah rusak karena ada longsor dan juga kebakaran. Jadi nanti insya Allah sekitar bulan Desember akan kita upayakan untuk dilakukan terkait dengan sanitary landfill. Selain perbaikan sistem, pemerintah daerah juga fokus pada edukasi masyarakat. Bupati Kendal telah menginstruksikan gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga serta pembentukan bank sampah di setiap desa dan kelurahan sebagai langkah pengelolaan dari hulu. Tapi ini rencananya mau diuruk ini ya? Diuruk, iya diuruk semua. Nanti kan setelah diuruk nanti kan
atasnya bisa dibuangin lagi, terjuru lama lagi gitu. Oh, gitu ya. Yang biasanya seperti itu. Mm-mm. Untuk penataan. Maksudnya Penataan juru ke tanah. sama-sama yang Yang baru, apa yang baru buang untuk 1 minggu langsung juru rumah. biar apa itu berubah? Ya biar nggak bau, 1, untuk 2 ya mencegah untuk meminimalisir kebakaran. Terus kalau diuru kan walaupun ada api kan tidak kemana-mana. Oke. Dan akhirnya api itu kan mati kalau diuruk tanah. Dengan kerjasama seluruh pihak, Pemkab Kendal berharap penanganan sampah di TPA Darupono segera memenuhi standar nasional dan mampu mencegah sanksi yang lebih berat di masa mendatang. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingga TV melaporkan. Asem-asem daging sapi menjadi salah satu kuliner yang wajib dicoba saat berkunjung ke Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Hidangan khas ini tak hanya populer di kalangan wisatawan lokal, tetapi juga sering diburu oleh pengunjung dari luar daerah. Tak sedikit pejabat daerah maupun nasional yang menyempatkan datang untuk menikmati kelezatannya. Tak hanya dikenal sebagai kota wisata religi, Kabupaten Demak juga kaya akan kuliner khas. Salah satunya adalah asem-asem daging sapi di warung makan Rahayu yang terletak di Jalan Sultan Fatah. Hidangan ini menjadi primadona berkat tekstur daging yang empuk dan kuatnya rasa rempah yang meresap sempurna. Saat jam makan tiba, warung Rahayu tak pernah sepi pembeli. Para pelanggan harus rela mengantri hanya untuk mencicipi asem-asem daging yang terkenal ini. Menu spesial ini merupakan resep turun-temurun sejak tahun 1963. Proses memasaknya pun membutuhkan waktu yang cukup lama, di mana daging direbus selama 3 jam dan dicampur dengan rempah pilihan. Potongan daging ukuran besar bersama kuah coklat pekat penuh rempah menjadi ciri khas yang menggoda. Salah seorang pelanggan, Nungkis Listiawati, mengaku selalu menyempatkan waktu untuk menyantap menu ini setiap kali berkunjung ke Demak. Baginya, kombinasi rasa segar, asam, dan empuknya daging menjadi kepuasan tersendiri. Asam Rahayu dengan cara makan dipisah. Antara nasi sama daging asam-asamnya. Asem-asem dari warung makan Rahayu. Iya. Itu isinya apa itu? Asem-asem daging itu apa? Daging semua ini. Daging sapi. Kalau di sini yang satu ini legend sekali ya, dari zamannya Oma sudah ada. Terus ini rasanya tuh lebih semuanya tuh pas, antara pedas, antara asin, antara manis, terus juga dagingnya itu gede-gede potongannya. Kuat rempah-rempahnya, kuat rasanya? Iya sangat kuat sekali. Gimana rasanya, Mbak? Enak sekali sih. Kalau katanya Pak Bonan maknyus ya zaman dulu ya. Ini lebih maknyus, 2 kali lipat maknyus. Sementara itu, pemilik warung, Bambang Santoso, mengungkapkan rahasia kelezatan asem-asem daging sapi ini terletak pada penggunaan rempah yang melimpah dan tidak pelit bumbu. Ia masih mempertahankan resep warisan keluarganya sejak tahun 1963 itu. Tak hanya menggunakan asam Jawa, ia juga menambahkan belimbing wuluh untuk memberikan rasa segar pada kuahnya. Dalam sehari, warung ini dapat menghabiskan hingga 20 kg daging sapi. Tak heran, menu ini kerap menjadi pilihan para artis dan pejabat yang berkunjung ke Kabupaten Demak. Sapi. Daging sapi, oke. Ini memang sejak dari dulu bagaimana, Pak? Iya, 1963. Sampai sekarang? Ya, pendirinya Bapak Buso Mukti dan Ibu Sri Rahayu. Ini bapaknya selaku? Anak. Ini Generasi kedua. Generasi kedua. Wah, isinya ya daging itu. Terus? Ya, ada kuahnya, ada lomboknya, ada belimbing ulo, asam Jawa, terus? Ya, tomat. Kayak gini ya, itu 10 panci. 1 panci 2 kilo. 10 kilo. Datang ke sini dari mana aja biasanya, Pak? Macam-macam. Dari presiden sampai menteri, sampai kasus seperti ini. Satu porsi asem-asem daging sapi di warung makan Rahayu dibanderol dengan harga terjangkau, mulai dari Rp20 hingga Rp40.000. Terletak hanya sekitar 100 meter dari alun-alun Demak, warung ini selalu ramai oleh pembeli. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingga TV melaporkan.
Di tengah banyaknya efisiensi dan ketatnya persaingan bisnis kuliner, sebuah warung soto di kota Semarang, Jawa Tengah, setiap hari Selasa membuka layanan makan gratis tanpa syarat. Soto ayam lengkap dengan gorengan dan minuman dibagikan kepada masyarakat umum yang membutuhkan. Inilah antrian panjang warga di sebuah warung soto di kawasan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah, setiap hari Selasa pagi. Bukan untuk mendapatkan sembako maupun bantuan beras, melainkan untuk menikmati soto ayam gratis. Warung ini membagikan soto ayam lengkap dengan gorengan, kerupuk, dan minuman secara cuma-cuma. Tidak ada batasan porsi, masyarakat dipersilakan makan sepuasnya hingga kenyang. Pengemudi ojek online, mahasiswa, warga sekitar hingga pengguna jalan berbondong-bondong datang untuk menikmati hidangan ini. Sebanyak 800 porsi soto habis dalam waktu 6 jam. Agus Priyanto, salah satu karyawan, mengatakan bahwa program soto gratis ini telah berjalan selama 6 bulan terakhir. Inisiatif ini merupakan bentuk kebaikan dari pemilik warung untuk berbagi kepada sesama. Untuk soto Silayur ini juga Selasa Berkah itu untuk kebaikan untuk semua orang yang lewat jalur Silayur ini, daerah Ngalian, dan tidak diberi untuk siapapun yang mau mencicipi soto Silayur, silakan. Berarti untuk semua kalangan, ojol, kemudian mahasiswa, masyarakat gratis ini ya Pak ya? Untuk semuanya gratis, dari ojol, dari pengguna jalan, semuanya kalau ingin merasakan semuanya gratis. Pak, itu dibuka dari jam berapa, kemudian habis jam berapa Pak? Dibuka dari 6:30 sampai 12:30. Itu biasanya berapa porsi itu Pak? Untuk kesehariannya Selasa Berkah itu dari 650 porsi sampai 850 porsi. Itu satu hari. Pak, soto sendiri dilengkapi apa sih, gorengan, terus minuman, kerupuk itu juga gratis itu ya Pak? Itu gratis semua. Jadi satu paket soto, minuman, gorengan sama kerupuk itu gratis semua. Nggak ada yang bayar sama sekali. Oh, harga soto sendiri satu mangkok kecil, dan besar itu kalau normalnya itu harganya berapa sih Pak? Untuk harga normal soto kecil 10.000. Untuk harga soto besar 12.000. Untuk gorengan 2.000-an, ada yang 3.000. Pak, kalau soto gratis ini setiap Selasa itu udah berjalan berapa tahun? Ini sudah berjalan sekitar setengah tahunan ini. Setengah tahun? Ya, jalan setengah tahun. Senada dengan itu, salah satu pelanggan, Titi Nur Halimah, mengaku terbantu dengan adanya program ini. Datang bersama 2 anaknya, ia mengatakan tak perlu repot memasak pagi-pagi, dan meskipun gratis, rasa dan porsi soto tetap sama seperti hari biasa. Hari Selasa ya Bu ya, makan di sini soto gratis atau gimana kalau setiap? Gratis setiap hari Selasa. Hari Selasa gratis ya. Kalau Ibu rutin ke sini kalau Selasa? Datang sama siapa aja ini Bu? Sama anak-anak. Bertiga ya. Rasanya gimana Bu sotonya? Rasanya mantap. Mantap ya Bu ya. Kemudian berarti ini gorengan juga, minumnya juga gratis ini ya? Iya, gorengan, es gratis. Membantu gak sih Bu ini Bu setiap Selasa? Membantu sekali, sangat bermanfaat. Bagus, ditambah lagi. Ditambah lagi ya. Untuk porsinya sendiri gimana? Banyak apa gimana? Banyak ini. Banyak ya Bu ya. Bagi Anda yang tertarik ingin mencoba, warung soto ini dibuka setiap hari Selasa mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai persediaan habis. Untuk hari Rabu hingga Senin, warung ini kembali melayani secara berbayar dengan harga Rp10.000 untuk mangkuk kecil dan Rp12.000 untuk mangkuk besar. Dari Kota Semarang, Syahril Mu'ad, Selingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, konsumsi
bagus sih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Inspektorat Kabupaten Semarang akhirnya angkat bicara usai 5 perangkat desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang tersandung kasus dugaan korupsi dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2020 yang merugikan warga hingga lebih dari 900 juta rupiah. Kasus dugaan tindak pidana korupsi program PTSL tahun 2020 yang menyeret 5 perangkat desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang disayangkan oleh pihak inspektorat setempat. PLT Kepala Inspektorat Kabupaten Semarang, Weni Maya Kartika, menjelaskan bahwa ia hanya bertugas melakukan audit sesuai permintaan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Dari hasil audit mendalam, kelima tersangka dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program PTSL tahun 2020. Kini, perkara tersebut akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Kota Semarang. Kelima perangkat desa itu diketahui telah menyebabkan kerugian bagi sekitar 1.500 warga peserta program dengan total kerugian mencapai lebih dari 900 juta rupiah. Mereka menaikkan biaya pendaftaran PTSL dari yang seharusnya Rp150.000 menjadi Rp500.000 hingga Rp700.000 per warga, baik yang berKTP desa Papringan maupun warga luar desa. Kami sampaikan kepada kejaksaan karena memang diminta oleh kejaksaan. Jadi prosesnya ada di sana. Jadi kami hanya mengaudit, tugas kami hanya mengaudit saja. Sebenarnya sangat prihatin. Kondisi ini sangat sebenarnya tidak kami harapkan dan kami memang sangat prihatin dengan kondisi yang ada yang ada di Papringan. Harapannya ini setidaknya menjadi peringatan bagi teman-teman yang lain di desa, khususnya di desa, bahwa untuk lebih berhati-hati di dalam pengelolaan semua kegiatan yang ada di desa. Weni berharap kasus serupa tidak lagi terjadi, khususnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Semarang, termasuk di desa-desa yang ada di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Semarang, Hasti Maniar, Lingkar TV melaporkan.
Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada oknum anggota Polrestabes Semarang Aibda Robik Zainuddin. Ia dinyatakan bersalah dalam kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya siswa SMKN 4 Semarang, Gama Rizky Nata Oktavandi, yang masih berusia 17 tahun. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Miras Nangsari di Pengadilan Negeri Semarang, terdakwa Aibda Robik Zainuddin dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 15 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah, subsidi 1 bulan kurungan. Majelis Hakim menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 80 ayat 3 dan 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peristiwa penembakan terjadi pada 23 November 2024 di Jalan Candi Penataran Raya, Semarang. Saat itu, terdakwa berpapasan dengan sekelompok pengendara motor yang saling berkejaran sambil membawa senjata tajam. Salah satu motor dalam rombongan tersebut memepet kendaraan terdakwa. Aibda Robik kemudian mengambil senjata api miliknya dan memerintahkan rombongan untuk berhenti. Ia melepaskan 1 tembakan peringatan, lalu 3 tembakan yang diarahkan ke pengendara. 1 peluru mengenai panggul Gama Rizky Nata hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Sementara 2 peluru lainnya melukai 2 orang lainnya berinisial S dan A di bagian dada dan tangan kiri. Majelis Hakim menolak pembelaan terdakwa yang mengaku merasa terancam karena fakta di persidangan tidak menunjukkan adanya ancaman senjata tajam langsung terhadap dirinya. Hakim juga menilai tindakan terdakwa tidak sesuai prosedur penggunaan kekuatan oleh anggota Polri dan mencoreng citra institusi kepolisian. Pengacara keluarga korban, Zainal Petir, mengapresiasi keputusan hakim yang dinilainya sangat profesional dan mencerminkan keadilan bagi korban dan keluarga. Hakim ini telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Jadi alasan kalau dia kondisi tercepit kemudian untuk dibebaskan, dia telah membaca saksi-saksi, menganalisa, dan alhamdulillah dengan yang cukup memuaskan dari keluarga. Saya terima kasih, terharu dengan hakim yang masih punya hati nurani. Dari Kota Semarang, Syaril Muaz, Lingkar TV melaporkan. Ratusan warga memadati halaman Setda Grobogan untuk membeli paket sembako murah yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Grobogan. Mereka datang dari berbagai wilayah memanfaatkan program ini di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok. Paket sembako murah yang ditawarkan dalam kegiatan ini terdiri dari 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir. Seluruh paket dijual dengan harga Rp94.500 per paket. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Grobogan, Suwarno, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membantu menekan lonjakan harga bahan pokok di pasaran. Untuk pelaksanaan program ini, panitia telah menyiapkan sekitar 2,5 ton beras, 500 liter minyak goreng, dan 300 kg gula. Suwarno menegaskan, langkah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat, sekaligus respons cepat dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan warga. Selain paket sembako murah, acara ini juga diramaikan oleh pelaku UMKM lokal yang menjajakan aneka makanan ringan dan kebutuhan rumah tangga. Ini digunakan dalam rangka membantu karena kita tahu saat ini harga-harga untuk kebutuhan pangan adalah semua naik, utama adalah beras. Beras juga kita sediakan dari Bulog Mas dengan harga 11.000 untuk beras medium. Di pasaran ini kita berikan hasil enumerator murah itu adalah 13.500. Sehingga kita harapkan masyarakat Kabupaten Grobogan akan terbantu. Ada 2,5 ton beras yang kita sediakan. Minyaknya 500 liter, gulanya 300 kg. Ini dalam rangka untuk membantu masyarakat yang saat ini ada kenaikan. Dari Grobogan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. KPK memulai penyidikan dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama untuk tahun 2023-2024. Hal ini diumumkan dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta pada Sabtu 9 Agustus dini hari. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengumumkan dimulainya penyidikan dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Kuntur Rahayu, dalam konferensi pers Jakarta, Sabtu 9 Agustus dini hari. Sebelumnya, pada Rabu 7 Agustus, KPK mengumumkan penyelidikan perkara tersebut telah memasuki babak akhir. Lembaga anti rasuah juga telah meminta keterangan kepada ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas yang menyambangi gedung KPK pada hari tersebut. KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi terkait dengan penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 sehingga disimpulkan untuk dilakukan penyidikan. Dalam penyidikan perkara ini, KPK menerbitkan sprindik umum. Ia melanjutkan bahwa penerbitan surat perintah penyidikan atau sprindik tersebut dengan pengenaan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 JU Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab UU Hukum Pidana. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan rumah sakit umum daerah di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Salah satu tersangka adalah Bupati Kolaka Timur, Abdul Aziz. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan rumah sakit umum daerah RSUD di Kabupaten Kolaka Timur.
pada Sabtu 9 Agustus dini hari, KPK mengungkap kelima tersangka termasuk Bupati Kolaka Timur ABZ. Kemudian ALH sebagai PIC atau penanggung jawab proyek Kemenkes, AGD sebagai PPK atau pejabat pembuat komitmen proyek, DK sebagai pihak swasta PT PCP, serta AR sebagai pihak swasta kerjasama operasi KSO PT PCP. Mereka diduga berkongsi untuk mengatur proses lelang proyek pembangunan peningkatan fasilitas RSUD di Kabupaten Kolaka Timur. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung KPK Jakarta Sabtu 9 Agustus dini hari, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Kuntu Rahayu menerangkan bahwa ABZ atau Abdul Aziz selaku Bupati Kolaka Timur dijadikan tersangka sebagai penerima suap dalam kasus itu bersama dengan ALH dan AGD. Selanjutnya Saudara ABZ bersama GPA selaku Kepala Bagian PBJ Pemkab Koltim, Saudara DA dan Saudara NS selaku Kepala Dinas Kesehatan Koltim menuju ke Jakarta, diduga untuk melakukan pengkondisian agar PT PCP memenangkan lelang pembangunan RSUD kelas C Kabupaten Koltim yang telah diumumkan pada website LPSE Koltim. Jadi untuk pemenangnya pun sudah ditentukan gitu ya. Adapun KPK mengungkap telah mengamankan 12 orang dalam kasus tersebut, di mana penangkapan dilakukan di Jakarta, Kendari, dan Makassar. Namun sejauh ini, 5 orang telah ditetapkan tersangka. Selanjutnya mereka ditahan selama 20 hari di rutan cabang KPK Gedung Merah Putih. Anggota baru Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dedi Kurniadi angkat bicara soal polemik royalti atas suara alam dan kicau burung yang digunakan di kafe dan restoran. Dalam pernyataannya, Dedi menegaskan royalti hanya dikenakan jika suara tersebut merupakan karya produksi atau ada produser yang memegang hak atasnya. Sepanjang suara burung itu juga ada produsernya, maka karya rekaman suara berupa suara burung juga akan ada kena royalti. Karena ada pemegang terkait karya rekaman suara. Tapi saya kira ini reaksi yang agak berlebihan dan mungkin akan bisa kita luruskan lagi karena siapa masyarakat Indonesia yang tidak suka penciptanya juga sejahtera. Menteri Sosial Saifullah Yusuf melantik 1.323 guru sekolah rakyat di kantor Kemensos Jakarta Pusat pada Jumat 8 Agustus lalu. Para guru ini akan ditempatkan di 100 lokasi penugasan dan mendapatkan hak serta tunjangan sesuai peraturan yang berlaku. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melantik sebanyak 1.323 guru sekolah rakyat di kantor Kementerian Sosial Jakarta Pusat Jumat 8 Agustus. Pelantikan dan pengambilan sumpah sekaligus merupakan pengangkatan guru sekolah rakyat yang memenuhi syarat untuk mengajar pada 100 titik penempatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Gus Ipul menyebut para pengajar yang telah ditetapkan akan diberikan hak-hak dan tunjangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi tadi kita sudah melakukan pelantikan, dengan begitu 1.323 itu sudah definitif sebagai guru sekolah rakyat dan sekaligus nanti
akan mendapatkan hak-hak dan tunjangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Para guru sekolah rakyat yang dilantik akan menerapkan kurikulum yang telah disiapkan. Selain pengetahuan dasar sesuai dengan jenjang pendidikan, para guru juga mendapatkan materi pengajaran tentang etika khususnya dalam mengasuh anak selama di asrama. Sudah ada kurikulum yang sudah disiapkan, kami menjalankan. Salah satunya dalam bagaimana anak itu siap ketika sudah memasuki kegiatan akademik. Contohnya ketika literasi numerasinya kami latih, pengetahuan dasarnya bagaimana sih cara belajar lebih efektif. Jadi lebih kepada strateginya dulu sehingga mereka tidak akan kaget ketika nanti belajar. Itu sih salah satu persiapan juga. Yang paling penting bagaimana kami membiasakan hal-hal yang positif terkait dengan etika. Di sekolah kami itu ada mereka itu mungkin karena pembiasaan tadi ya, yang biasanya di rumah bebas, tidak ada kegiatan apapun, dibebaskan oleh orang tua. Kemudian selama diasramakan mulai dari kegiatan yang rutin, kemudian terjadwal, itu kan banyak sekali kaget-kaget dan sebagainya. Sebanyak 59 sekolah rakyat ditargetkan beroperasi pada akhir Agustus atau awal September, melengkapi sekolah rakyat yang sudah beroperasi sebelumnya. Dalam pengambilan sumpah terhadap 1.323 guru yang dilantik, mereka dinyatakan berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, pegawai fungsional guru pada sekolah rakyat. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bangka Belitung melepas ekspor langsung ikan segar dan lada biji melalui Pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang. Aksi ini menandai akselerasi ekspor dari provinsi sendiri setelah sebelumnya melalui daerah lain. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Bangka Belitung melepas ekspor ikan segar dan lada biji dengan tujuan negara Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan Australia. Pelepasan dilakukan di Pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang pada Jumat 8 Agustus dengan rincian ekspor ikan segar sejumlah 89,5 ton dengan nilai 3,2 miliar rupiah. Sedangkan ekspor lada biji sejumlah 51 ton dengan nilai 8,1 miliar rupiah. Saat menghadiri pelepasan ekspor tersebut, Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat Manaor Panggabean mengatakan ekspor ikan segar dan lada biji dari Pelabuhan Pangkal Balam ini merupakan wujud komitmen mendukung akselerasi ekspor komoditas secara langsung dari wilayah Bangka Belitung tanpa melalui wilayah tertentu. Sertifikatnya itu berasal dari daerah ini, sertifikat tadi itu, segel tadi itu. Nah, ini menunjukkan bahwa barang itu benar-benar tercatat secara nasional itu dari daerah ini. Itu yang penting sebenarnya. Nah, kemudian nanti negara mitra itu akan tahu credibility-nya itu. Oh ya benar, ikan yang konsumsi itu berasal dari provinsi Bangka Belitung. Itu sebenarnya diminta oleh negara-negara mitra kita, ketelusuran itu. Selama ini sebagian besar komoditas ekspor dari Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui Provinsi Lampung. Dengan terwujudnya akselerasi ekspor ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk unggulan daerah di pasar internasional. Akselerasi ekspor langsung dari pelabuhan di Provinsi Bangka Belitung juga akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan nilai ekspor komoditas hingga akses pasar yang lebih luas. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Gubernur Bali Wayan Koster meninjau tempat pembuangan sampah terpadu Mengwitani di Badung, Bali. Zulhas menargetkan pengelolaan sampah menjadi energi di Bali rampung dalam 2 tahun sebagai solusi atas persoalan sampah daerah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, daerah yang masih mengoperasikan pengelolaan sampah dengan sistem open dumping akan dikenakan pidana. Menko Zulhas membahas hal tersebut menanggapi penutupan TPA Suwung secara bertahap usai memimpin rapat konsolidasi nasional di Denpasar. Jumat sore 8 Agustus, Menko Zulhas bersama Gubernur Bali Wayan Koster juga meninjau tempat pengolahan sampah terpadu TPST di Mengwitani, Kabupaten Badung. Zulhas menyebut, saat ini pemerintah menyusun regulasi terkait pengolahan sampah melalui revisi Perpres tentang percepatan pembangunan instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Perpres tersebut juga mengatur pengolahan sampah dengan sistem waste to energy melalui insenerator. Zulhas menargetkan permasalahan sampah dengan sistem ini akan selesai dalam 2 tahun. Waste to energy itu melalui insenerator sekarang aturannya rumit. Ada tipping fee, ada izin begitu banyak ya. Ini lagi saya rapihkan. Mudah-mudahan minggu depan selesai. Kalau itu selesai, sampah-sampah yang 1000 ton ke atas ya, kita akan bikin waste to energy melalui insenerator 2 tahun selesai. Itu apa namanya? Organik ya. Dalam kesempatan yang sama, Menko Zulhas juga mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Bali dalam menanggulangi sampah, khususnya mengenai cara pengolahan sampah berbasis sumber di setiap desa. BKKBN Kalimantan Timur membentuk sekolah lansia untuk memberdayakan warga lanjut usia. Sekolah ini memberikan layanan kesehatan, psikologis, dan spiritual guna meningkatkan kualitas hidup lansia di daerah tersebut. Salah satu program hasil terbaik cepat PHTC atau Quick Wins pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah pemberdayaan masyarakat lanjut usia.
yang mana program tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemenduk Bangga, melalui pendirian sekolah lansia. Di Kalimantan Timur, telah terbentuk sejumlah sekolah lansia yang menjadi ruang pembentukan kualitas hidup warga lanjut usia agar tangguh dan berdaya. Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kaltim, Nurizki Permanajati di Samarinda Jumat 8 Agustus mengatakan, program sekolah lansia ini ditargetkan tersebar secara aktif dan masif di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Sekolah lansia ini memberikan beragam pelayanan untuk memperhatikan kualitas hidup lansia, mulai dari kesehatan, psikologis, dan kerohanian. Itu sudah ada target yang memang harus di setiap provinsi itu, di setiap kabupaten kota itu harus punya sekolah lansia, minimal satu. Gitu ya. Tapi nanti kalau satu di jalan, nah tinggal dikeluarkan. Pertama, di sekolah lansia memang ada materi-materi ya. Bagaimana seperti perawatan jangka panjang pada lansia. Ya, jadi bukan hanya lansianya, tapi keluarga juga diberikan edukasi. Ada pemeriksaan kesehatan, gitu. Ya. Kemudian ada materi-materi lain, ya seperti tentang tausiah agama, gitu ya. Ya, jadi kita mix. Kegiatan sekolah lansia sebagai pendidikan non-formal ditujukan bagi warga berusia 50 tahun ke atas untuk belajar dan memperoleh pengetahuan guna menjalani kehidupan yang berkualitas di usia senja. Peserta diberi ruang untuk melakukan berbagai aktivitas yang dapat menunjang kesehatan fisik dan pikiran seperti senam, bernyanyi, hingga mewarnai. Ya manfaatnya kita tiap minggu, tiap hari Jumat kita diperiksa kesehatan. Terus didatangkan juga dari psikolog. Jadi kita tahu apa yang harus lansia lakukan tiap hari, kesehatannya, cek darah, cek kesehatan lah paling enggak. Terus kita bisa happy-happy ketemu teman-teman, itu yang paling utama bikin kita bahagia. Kita terima kasih, artinya kesehatan kita itu terkontrol. Jadi mana yang punya keluhan, kok adanya kegiatan lanjut usia ini, alhamdulillah istilahnya yang punya keluhan penyakit itu bisa terkontrol oleh pihak kesehatan ini. Sekolah lansia juga memiliki tingkat atau jenjang yang terdiri dari standar 1, 2, dan 3. Sekolah berlangsung 1 pekan sekali selama 1 tahun dengan prosesi wisuda yang menandai tuntasnya para peserta menjalani program tersebut. Pemerintah Kota Lok Sumawe, Aceh, mendorong pelaku usaha lokal untuk menembus pasar ekspor melalui Pelabuhan Kureng Gukeh, Aceh Utara. Salah satu komoditi unggulan yang disiapkan adalah arang tempurung kelapa yang selama ini dijual ke Medan. Arang dari tempurung kelapa merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh warga Kota Lok Sumawe, Aceh. Salah seorang pengusaha yang telah 10 tahun bergelut di bidang produksi arang tempurung kelapa dan cangkang sawit adalah Saifuddin Nur yang tinggal di Desa Menasah Alu, Kecamatan Muara II. Setiap bulan ia mampu menghasilkan 20 ton arang yang dijual hingga ke Medan, Sumatera Utara. Hasil produksi arang ini telah menjadi perhatian Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah atau Disperindak UKM Kota Lok Sumawe, Muhammad Rizal. Ditemui pada Jumat 8 Agustus, ia menyebut pemerintah daerah senantiasa berupaya menangkap peluang usaha yang dilakukan oleh warga. Apalagi perluasan pasar internasional kini sangat memungkinkan karena pengiriman komoditas ekspor kini bisa dilakukan melalui Pelabuhan Kureng Gukeh di Aceh Utara yang hanya berjarak 16 km dari pusat kota Lok Sumawe. Kemudian juga kita punya arang tempurung yang bisa kita jadikan bahan baku untuk dikirim ke luar negeri, ke ekspor. Nah, jadi peluang-peluang ini harus kita tangkap bagi pelaku UMKM kita, sehingga ini akan menambah pasar, kemudian akan menambah income perekonomian masyarakat. Kita sebagai pengusaha ya, pengusaha kecil ini, kita berharap batok-batok yang ada di seputar Aceh ini kita nanti akan kumpulkan, bahkan buah kelapa yang
bekas digigit oleh tupai itu bisa dikupas kembali menjadi batok dan bisa kita jadiin arang gitu, Bu. Biar ada potensi ekspor. Iya, biar ada potensi ekspor gitu, Bu. Yang rencana lu rangian. Pemerintah Kota Lok Sumawe mengharapkan para pengusaha memanfaatkan beragam kemudahan yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, terutama bagi produk yang memiliki potensi ekspor. Selain peluang untuk go internasional, pemerintah Lok Sumawe juga memberikan pendampingan untuk pengurusan izin maupun peningkatan kualitas dari produk yang dihasilkan. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Riawan Nusatria, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.